Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 6 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat bagi dunia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kami yang seharusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal bila mana kami percaya kepada Yesus dan menerimanya hidup di dalam kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 6 Juni tahun 2024, berjudul Juru Selamat Dunia. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Siapa yang dapat memahami kasih yang ditampilkan di sini? Tentara malaikat memandang dengan takjub dan sedih kepada Dia yang dulunya adalah yang mulia sorga dan yang telah mengenakan mahkota kemuliaan, kini mengenakan mahkota duri. Korban berdarah dari amukan massa yang marah, yang terpicu hingga menjadi gila karena murka setan. Lihatlah penderita yang sabar. Di atas kepalanya ada mahkota berduri. Darah kehidupannya mengalir dari setiap pembuluh darah yang terkoyak. Semua ini akibat dosa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendorong Kristus untuk meninggalkan kehormatan dan keagungannya di sorga dan datang ke dunia yang penuh dosa untuk diabaikan, diremehkan, dan ditolak oleh orang-orang yang Ia datangi untuk selamatkan, dan akhirnya menderita di kayu salib, selain kasih yang kekal dan menebus yang akan tetap menjadi misteri. Bertanya-tanyalah, hai langit, dan takjublah, hai bumi. Lihatlah, penindas dan yang tertindas. Banyak orang yang mengelilingi juru selamat dunia. Ejekan dan cemoohan bercampur dengan sumpah serapa yang menghujat. Kelahirannya yang rendah hati dan kehidupannya yang sederhana dikomentari oleh orang-orang malang yang tidak berperasaan. Pengakuannya sebagai anak Allah diejek oleh para imam, kepala, dan tua-tua. Dan olok-olokan yang tidak sopan serta cemoohan yang menghina disebarkan dari bibir ke bibir. Setan mempunyai kendali penuh atas pikiran hamba-hambanya. Untuk melakukan hal ini secara efektif, ia memulai dengan para imam kepala dan tua-tua, dan mengilhami mereka dengan kegilaan agama. Mereka digerakkan oleh roh setan yang sama yang menggerakkan orang-orang celaka yang paling keji dan paling keras kepala. Ada keselarasan yang rusak dalam perasaan semua orang, mulai dari para imam
dan tua-tua yang munafik, hingga yang paling hina. Kristus, anak Allah yang berharga, dibawa keluar dan salib diletakkan di atas bahunya. Di setiap langkahnya tertinggal darah yang mengucur dari luka-lukanya. Tidak ada satu kata pun dari Yesus untuk menjawab semua ini. Sementara paku-paku ditancapkan pada tangannya dan tetesan keringat penderitaan keluar dari pori-porinya. Dari bibir penderita yang pucat dan gemetar, doa kasih pengampunan dihembuskan bagi para pembunuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 2, halaman 207 dan 209. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 120 paragraf 2. Dosa Adam dan Hawa memisahkan bumi dari sorga, sehingga manusia tidak dapat bersekutu dengan penciptanya. Alkitab berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam Counsels on Health halaman 409 paragraf 2. Pelanggaran dalam hal-hal kecillah yang pertama-tama menjauhkan jiwa dari Allah. Oleh satu dosa mereka dalam memakan buah terlarang, Adam dan Hawa membuka pintu air celaka atas dunia. Beberapa orang mungkin menganggap pelanggaran itu sebagai hal yang sangat kecil, namun kita melihat bahwa dampaknya tidaklah kecil. Jelas, oleh karena satu pelanggaran, dunia ini jatuh dalam dosa. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, oleh karena dosa Adam yang membawa dosa ke dalam dunia. Terdapat dalam Confrontation halaman 73 paragraf 3. Bahkan, Roh Nubuat jelaskan dalam Confrontation halaman 74 paragraf 1. Sejak zaman Adam hingga zaman kita, telah terjadi serangkaian kejatuhan. Yang satu lebih besar dari yang sebelumnya dalam setiap jenis kejahatan. Allah tidak menciptakan suatu ras makhluk yang tidak memiliki kesehatan, kecantikan, dan kekuatan moral seperti yang ada di dunia saat ini. Kondisi dunia sejak kejatuhan Adam tidaklah membaik, malah semakin buruk dan semakin buruk. Dan Allah tidak menciptakan manusia dan dunia ini untuk menjadi buruk, tetapi untuk kemuliaan dan kekekalan. Karenanya, harus ada solusi untuk kondisi dunia yang sudah jatuh ini. Dan solusi itu adalah rencana keselamatan yang Allah Bapa dan Anaknya telah sepakati, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, menjadi manusia, agar oleh kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, manusia dipersatukan kembali kepada Bapa. Dan itu semua karena begitu besar kasih Allah Bapa dan Anaknya kepada kita manusia. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 169 paragraf 2. Lihatlah penderita yang sabar. Di atas kepalanya ada mahkota berduri. Darah kehidupannya mengalir dari setiap pembuluh darah yang terkoyak. Semua ini akibat dosa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendorong Kristus untuk meninggalkan kehormatan dan keagungannya di sorga dan datang ke dunia yang penuh dosa untuk diabaikan, diremehkan, dan ditolak oleh orang-orang ia datangi untuk selamatkan dan akhirnya menderita di kayu salib, selain kasih yang kekal dan menebus yang akan tetap menjadi misteri. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Yesus rela tinggalkan sorga
datang ke dunia ini untuk menderita dan mati bagi kita adalah oleh karena kasih-Nya bagi kita semua. Karenanya, Roh Nubuat ingatkan kita dalam Signs of the Times tanggal 17 Juni tahun 1903 paragraf 2. Salib adalah agen Allah untuk melawan rencana setan dan memulihkan manusia kepada kemurnian aslinya. Rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Roh Nubuat dengan jelas menuliskan bahwa Allah Bapa dan Anak-Nya lah yang merancang rencana keselamatan, dan itu akan sukses besar. Serta dalam pelaksanaannya, Allah Bapa karuniakan Anak-Nya kepada kita. Allah Bapa adalah juru selamat, dan Dia wujudkan keselamatan itu oleh memberikan Anak-Nya kepada dunia ini. Itu sebabnya Yesuslah juru selamat dunia. Dan kesuksesan besar itu bukan hanya milik Yesus, tetapi bagi kita semua yang percaya di dalam Yesus. Selected Messages, buku pertama, halaman 279, paragraf 2. Karena manusia yang telah jatuh tidak dapat mengalahkan setan dengan kekuatan manusiawinya, Kristus datang dari istana kerajaan sorga untuk membantu manusia dengan gabungan kekuatan manusiawinya dan ilahinya. Kristus tahu bahwa Adam di Eden dengan keunggulannya yang luar biasa dapat bertahan dari godaan setan dan menaklukkannya. Dia juga mengetahui bahwa mustahil bagi manusia di luar Eden yang terpisah dari terang dan kasih Allah sejak kejatuhan untuk melawan godaan setan dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, masih dalam halaman dan paragraf yang sama dikatakan, untuk memberikan harapan kepada manusia dan menyelamatkannya dari kehancuran total, Dia merendahkan dirinya untuk mengambil kodrat manusia, agar dengan kuasa ilahinya digabungkan dengan kemanusiaan, Dia dapat menjangkau manusia dimanapun dia berada. Dia memberikan kepada putra-putri Adam yang telah jatuh kekuatan yang tidak mungkin mereka peroleh sendiri, agar dalam namanya mereka dapat mengatasi godaan setan. Inilah makna juru selamat dunia. Tidak hanya memusnahkan setan dan kerajaan mautnya, namun dapat hidup di dalam kita, agar keselamatan yang Bapa karuniakan menjadi bagian kita. Sehingga meskipun tubuh kita mati, namun oleh karena kita tinggal dalam Yesus, kita menjadi milik Yesus, maka kebangkitan kepada hidup yang kekal menjadi bagian kita. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, yang membawa sukacita, bahwa oleh karena kasih-Mu ya Bapa, dan kasih Anak-Mu kepada kami yang seharusnya binasa, boleh menerima kehidupan yang kekal asal kami percaya kepada Anak-Mu dan menerima Dia tinggal dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati agar Kristus tinggal dalam kami. Bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Sebab itulah jaminan kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.